Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang History of Life. Apa sih History of Life itu? Bagaimana kehidupan di bumi ini bermula? Bagaimana peristiwa penting di dalam sejarah kehidupan? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Daniar dengan NIM 2103 22607201, dan saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 3, yaitu ada Okta Dwi Cahyani dengan NIM 2103 22607224, ada Siti Nurhaliza dengan NIM 2103 22607207, ada Alfi Nuria Jasmine dengan NIM 2103 22607232, dan yang terakhir ada Ausiatul Fauzia dengan NIM 2103 22607204. Oke, mengenai History of Life. History of Life mungkin singkatnya adalah sejarah terbentuknya kehidupan. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, apakah makhluk hidup di dunia ini tercipta begitu saja? Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat bumi terbentuk, kehidupan belum langsung muncul, tetapi setelah mengalami evolusi yang panjang, bumi menjadi tempat yang layak huni dan satu-satunya di alam semesta ini. Setelah beberapa miliar tahun ditemukan tanda-tanda kehidupan, dan setelah mengalami evolusi yang panjang, makhluk hidup yang ada di bumi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Makhluk hidup mengalami evolusi dengan seiring perubahan yang terjadi di dalam bumi ini. Untuk lebih jelasnya atau lanjutnya nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan slide pertama mengenai sejarah awal kehidupan. Yang pertama adalah kondisi awal bumi yang memungkinkan terjadinya sebuah kehidupan. Bumi terbentuk 4,5 miliar tahun silam, dan kemudian kehidupan baru dimulai berapa ratusan juta tahun kemudian setelah dibentuk. Para saintis akhirnya membuat sebuah kajian tentang bagaimana proses terbentuknya sebuah kehidupan. Dari kajian tersebut didapatkan 4 proses utama. Yang pertama adalah sintesis abiotik atau sintesis tak hidup dari molekul-molekul organik yang kecil seperti asam amino dan nukleotida. Yang kedua adalah penggabungan dari molekul-molekul kecil tersebut menjadi sebuah makromolekul seperti protein. Yang ketiga adalah pengemasan dari molekul-molekul itu menjadi sebuah protobin tetesan dengan menjaga lingkungan kimia internal dari sekelilingnya. Yang keempat, asal-usul bereplikasi sendiri yang akhirnya memungkinkan terjadinya sebuah perwarisan sifat. Yang kedua adalah kehidupan di bumi bermula. Para saintis telah menemukan isotop karbon yang menunjukkan adanya aktivitas metabolisme organisme dalam batuan yang berumur 3,8 miliar tahun di Greenland. Organisme paling awal adalah prokariotik dengan catatan fosil yang ada saat ini. Bukti-bukti kehidupan prokariotik ditemukan pada batuan tersebut yang diberi nama stromatolith. Hal ini juga didukung dengan susunan prokariotik yang jauh lebih sederhana dibandingkan eukariotik. 3. Peristiwa-peristiwa kunci dalam sejarah kehidupan. Penelitian fosil telah membantu ahli geologi untuk mencatat catatan geologi dari sejarah bumi. Yang terbagi menjadi 3 eon, yaitu Archean, Proterozoikum, dan eon Phanerozoikum. Eon ini terbagi menjadi 3 era, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. 3 eon yang pertama adalah eon Archean. Nah, Archean ini memiliki waktu dari 4.000 sampai 2.500 juta tahun lalu.
Saat ini, kerak bumi telah cukup dingin untuk membentuk benua dan untuk memulai kehidupan paling awal yang diketahui. Lalu kedua adalah eon Praterozoikum, yaitu pada sekitar tahun 2500 juta tahun lalu sampai 542 juta tahun yang lalu. Bagian ini masih merupakan masa Prakambrium. Dan yang terakhir adalah eon Phanerozoikum, adalah suatu eon pada skala waktu geologi yang memiliki kehidupan yang sangat banyak memiliki hewan. Yang ini sekitar 545 juta tahun lebih. Saya Alfi Nuria Jasmine dari kelompok 3 akan menjelaskan slide kedua yang berjudul Peristiwa-peristiwa kunci dalam sejarah kehidupan. Seperti yang kita ketahui, peristiwa kunci dalam sejarah kehidupan yaitu ditemukannya penelitian fosil oleh ahli geologi yang berhasil menjadi catatan geologi sejarah awal kehidupan di bumi. Sejarah awal kehidupan di bumi ini terbagi menjadi 3 era, yaitu era Mesozoikum, Kenozoikum, dan Paleozoikum. Saya akan menjelaskan 3 catatan geologi. Yang pertama, Kenozoikum. Kenozoikum terkenal dengan zaman esnya dan di sini adalah masa historis manusia muncul serta tumbuhan yang belum beraneka ragam. Yang kedua, masa Mesozoikum. Pada Mesozoikum ini banyak tumbuhan beragam dan tumbuhan mulai memenuhi daratan. Yang ketiga, masa Paleozoikum. Pada masa Paleozoikum, banyak sekali mamalia dan serangga tumbuh berkembang di sini. Pada catatan geologi yang lainnya juga terdapat organel bensel tunggal pertama, yaitu prokariota pertama kali muncul berapa ratus juta miliar tahun yang lalu di saat kerak bumi masih mendingin dan memadat. Ditandai juga dengan suksesi bumi waktu itu. Yang kedua, ada eukariota pertama, yaitu fosil tertua yang jelas merupakan organisme eukarita berumur 1,7 miliar tahun yang lalu, tetapi ada kemungkinan sel eukariotik telah berevolusi beberapa ratus juta tahun lebih awal. Yang ketiga, asal-usul multiselularitas. Berdasar perbandingan sekuens DNA, para peneliti telah mengajukan bahwa nenek moyang bersama dari eukariota multiseluler hidup 1, miliar tahun yang lalu. Yang keempat, ledakan Kambrium. Ledakan Kambrium adalah banyak film hewan yang masih ada saat ini muncul secara mendadak pada fosil-fosil yang terbentuk pada periode Kambrium, seperti ada kerang di dalam batu yang mengeras, dan yang terakhir kolonisasi darat. Ada bukti fosil yang menunjukkan bahwa cyanobacteria dan prokariota fotosintetik lain melapisi permukaan daratan yang lembab lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Namun, bentuk-bentuk kehidupan yang lebih besar, misalnya fungi, tumbuhan, dan hewan telah ada. Perkenalkan, nama saya Okta Dojayani, bisa dipanggil Okta. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan. Yang pertama yaitu teori abiogenis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau ada dengan sendirinya. Teori abiogenis dipelopori oleh Aristoteles dan Nadem. Aristoteles melakukan percobaan dengan cara tanah direndam di air yang akan muncul cacing, sedangkan Nadem lakukan percobaan dengan cara merebus kaldu dalam beberapa menit. Setelah direbus, kaldu tersebut ditutup menggunakan gabus. Dalam beberapa hari, kaldu tersebut terdapat bakteri-bakteri. Teori ini dikuatkan oleh ilmuwan Belanda pada tahun 1677. Beliau juga mengamati adanya makhluk renik pada air rendaman jerami menggunakan mikroskop hasil temuannya. Hasil pengamatan tersebut dituliskan dalam sebuah catatan ilmuwan yang berjudul Living in a Drop of Water. Untuk teori yang kedua yaitu teori biogenis. Teori biogenis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yaitu Francesco Redi pada tahun 1626 sampai 1697. Beliau membuat sebuah penelitian dengan cara memasukkan daging ke 6 toples. 2 toples tertutup rapat, 2 toples
tidak diberikan tutup dan 2 toples ditutup menggunakan kain kasa dan ditutup rapat. Tabung kedua dipanaskan namun dibiarkan terbuka. Tabung ketiga dipanaskan dan ditutup rapat. Dari eksperimen tersebut, tabung yang tertutup, baik itu dipanaskan maupun tidak, air kedua yaitu Lazzaro Slanzani pada tahun 1729 sampai 1799. Beliau juga melakukan percobaan dengan menggunakan 3 tabung. Tabung pertama tidak dipanaskan, bukan berasal dari air kaldu, melainkan dari makhluk hidup lainnya yang berasal dari udara, tidak membusuk dan tidak akan terdapat mikroorganisme di dalamnya. Namun sebaliknya dengan tabung yang terbuka. Dari kesimpulan Spallanzani menyimpulkan bahwa makhluk keesokan harinya air kaldu tersebut tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme dalam pipa yang terbentuk leher angsa. Air tersebut dipanaskan. Setelah dipanaskan, air kaldu didinginkan dan diletakkan di tempat yang aman dalam keadaan posisi tegak. Yang ketiga yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur akan menyempurnakan percobaan dari ilmuwan Redi dan Slanzani. Ia juga membuat sebuah percobaan dengan menggunakan air kaldu yang dimasukkan untuk bukti eksperimental dari ketiga ilmuwan tersebut melahirkan sebuah teori baru yang disebut biogenesis. Teori yang ketiga yaitu teori kosmozon. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Spora kehidupan yang tidak dapat bertahan. Planet ruang angkasa yang sangat dingin, kering, dan adanya radiasi yang mematikan. Akhirnya, spora kehidupan itu pindah ke bumi. Teori ini disanggah oleh para ilmuwan. Teori keempat yaitu teori penciptaan. Teori ini diperoleh tidak berdasarkan eksperimen. Teori penciptaan beranggapan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT seperti apa adanya. Dalam teori penciptaan ini tidak disinggung mengenai asal-usul materi. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Fauzia, bisa dipanggil Ais, dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi atau arah, baik sebagian atau seluruhnya, dari bagian makhluk hidup tersebut. Ketiga, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang bersifat kuantitatif. Sedangkan berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan yang bersifat kualitatif. Keempat, memerlukan makanan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan agar tidak punah. 6. Adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti penyesuaian bentuk tubuh dan tingkah laku. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun yang dapat mengganggu kinerja tubuh jika tidak dikeluarkan. Misalnya, keringat yang keluar dari kulit kita setelah berolahraga. 8. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Rangsangan itu dapat berupa rangsangan cahaya, suhu, air, sentuh suara, bau, atau makanan. 9. Pengaturan tubuh atau regulasi. Regulasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk melakukan keserasian dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Oke, terima kasih. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya banyak peristiwa penting sejarah kehidupan yang menarik ilmuwan untuk terus memaparkan serta mengembangkan teori-teori awal sejarah kehidupan di alam semesta. Dengan demikian,
teori awal kehidupan akan terus berkembang seiring berjalannya revolusi. Sebagai penutup, kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik kesalahan cakap atau kesalahan yang lainnya. Dan apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pesan. Dan pada akhirnya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.